Sobat ya. 100%. Kalau maksud saya gini loh, kalau apa yang saya tanyakan, kalau nggak ada jawabannya, bilang aja nggak ada. Nanya apa sih tadi? Nanya apa sih tadi? Iya. Gimana Kan kejadiannya? tentang siapa namanya Isa ini kan buat kami kan misterius. Terus yang saya tanya awalnya kan pertama saya tanya di mana dia lahir. Coba tunjukkan dalilnya. Terus kata si sobat tadi, Isa ini katanya Isa ini kan katanya tidak disalibkan. Berarti kan ada suatu kejadian, tiba-tiba kan dia tidak disalibkan. Yang saya tanya, kejadiannya itu ada di mana gitu waktu itu, kejadiannya gitu loh. Kejadiannya jelas di kaumnya Nabi Isa lah. Nabi Isa kan gak kemana-mana. Kejadiannya Nabi Isa itu. Iya, dalilnya tunjukkan di mana kejadiannya gitu loh. Kejadian yang dialami Nabi Isa sudah pasti di daerah lingkungan kaumnya Nabi Isa, yaitu Bani Israel. Jangan asumsi, kasih dalil di mana kejadiannya. Dalilnya tunjukkan gitu loh, biar kita buka. Surat Maryam, Nabi Isa menyatakan aku diutus bagi Bani Israel. Iya, surat Maryam berapa? Coba tunjukkan. Surat Ali Imran ayat 49 juga ada. Oke, coba kita baca baca QS Ali Imran 49 ya. Iya. Ya, Nabi Isa kepada Bani Israel dan sebagai rasul kepada Bani Israel sesungguhnya. Kita baca dulu, kita buka ya, ini aku bacain terjemahannya ini aku. 49. Iya. 49. Sesungguhnya iya. Kita dan lihat rasul dulu ya. Kepada Bani Israel sesungguhnya ya, aku telah datang. 49. Ini kenapa sih? Kita baca dulu, baca. Ini iya, saya lagi baca. Tenang Jack. Biar dia baca Jack. Dibacakan saya jawab. Nah, Dimi terjemah. Oke, silakan. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 49, kami itu tahu Nabi Isa itu untuk Bani Israel ya. Dan rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya, dan orang berpenyakit sopak. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan, dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Terjawab, itu Nabi Isa untuk Bani Israel. Terjawab jelas ya. Jadi kalau kamu tanya kejadiannya, kok daerah mana? Ya daerahnya kaumnya Nabi Isa lah. Lah, gimana sih? Kok gawat? Kamu contoh gini Natalia, kalau dibilang Bani Israel berarti mereka di mana? Iya gini Natalia. Apakah di lingkunganmu itu di Jabodetabek? Gini Tidak Natalia. Mungkin lah. Ya di Bani Israel sana lah lingkungannya. Ya sudah, sekarang saya jawab lagi. Dengar dulu Natalia. Ini yang saya tanya, lokasi kejadiannya di Israel itu kan banyak tempat. Ada Bethlehem, ada Yerusalem, ada Nazaret, ada poinnya bukan itu yang disampaikan oleh Al-Quran. Masalahnya kitab kalian hanya kitab sejarah. Al-Quran itu adalah pewahyuan bersumber dari firman Tuhan. Firman Tuhan. Gini loh, dengar dulu atau saya turunkan lagi. Saya ajarin kamu diskusi dan tidak turun. Harus kita belajar dulu. Dengar, diam. Bedanya atau saya turunkan dengan sejarah, dengan kita saya suci. ajarkan kamu naik turun, oke, turun kalau dongeng itu tidak bisa dijelaskan. Dengar dulu. Turunkan dulu. Kalau nggak mau diam, turunkan aja. Kalau nggak mau diam sama sekali turunkan. Aku nggak mau ada yang aku ngomong di sela. Ya, sekarang kau dengarkan atau kau turun. Ya, Al-Quran itu wahyu firman Tuhan. Lebih otentik yang disampaikan para nabi, apalagi penyampaiannya itu secara berturutan, sesuai dengan sanad namanya ya. Berantai, kuat pada dasarnya, bukan cuma sejarah. Sementara yang di dalam Biblemu itu tidak bisa dikukuhkan kebenaran, penulis saja nggak jelas. Ya. Apa yang diwahyukan itu lebih kuat daripada apa yang kau pikirkan. Kalau nggak bisa diam kau turun. Kalau nggak bisa diam kau turun. Aku lagi ngomong. Kalau nggak bisa diam kau turun. Kalau nggak bisa diam. Kalau nggak bisa diam turun. Kami ajarkan kau bagaimana berdiskusi di Room Muslim. Kau kalau bertanya harus dengarkan jawabannya sampai selesai. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran bukanlah sebuah kisah sejarah, tapi adalah makanya buktikan bahwa itu bukan dongeng gitu. Turunkan kejadian secara moderatornya. Aku moderator. Turunkan. Iya, izin kundaku Bang Bejo biar ku terapi kepalanya orang. Bang
Jack, sebenarnya yang mana ini yang benar? Yesusmu disalib atau Yesusmu diracuni? Atau Yang saya tanya, di mana kejadiannya Isa itu? Saya Isa itu sedang menyampaikan jawabannya, ngapain kau salah? Kalau nggak mau nggak ada dengarkan kau jawabannya, turun. bilang aja. Kalau nggak mau gitu dengar loh. jawaban kau turun. Saya sedang menjelaskan Gimana jawabannya sih? belum selesai. Jack, Bilang Jack aja, jadi nggak nggak ada kondusif loh. tertulis. Oten ini kenapa ya Turun, naik-naik orang kalau nggak muslim mau kayak dengarkan. penjajah gini ya? Diem dulu lah Jack. Kau nih Oten jangan kayak Tinggal penjajah. diam aja payah kali. Boncong kau tuh nggak bisa diam. Macam perempuan lagi haid kau. Dengarkan, Al-Quran itu bukan sejarah, itu adalah petunjuk. Oh, bukan Poin sejarah, utama dalam penyampaian itu ada, dengarkan monyet, binatang apa manusia kau? bukan sejarah. Dengarkan atau diam. Oh, turunkan aja udah, turunkan. Ajarkan dia bagaimana diskusi, turunkan dulu. Biar kita jelaskan. Al-Quran itu bukan bercerita Jangan tentang ditanya-tanya kisah teman-teman periwayatan. karena bukan sejarah. Itu adalah petunjuk yang diberikan dengan cara apa? Memperbaiki, mengkoreksi apa yang telah salah dituliskan pada kitab yang telah disesatkan. Itu kitab apa? Jelas itu adalah Biblos ya, atau gospel-gospel yang telah ada pada masa itu. Karena jelas dikatakan mereka telah menuliskan dengan tangannya sendiri. Tapi mengatakan ini dari Allah, mengatakan ini firman Tuhan, menyatakan ini Injil padahal bukan. Jelas Al-Quran itu memberikan semuanya berulang. Waalaikumsalam. Oh, Bang Sleboy dari Muslim ya? Iya, saya Muslim. Oh iya. Kalau Muslim, saya minta slotnya ya, biar buat Kristen Iya, buat iya, slotin ya. Iya ya, mohon maaf ya. Kang Roma juga Muslim ya, Bang Kurios juga ya. Mohon maaf ya. Kristen. Oh, Bang Kurios Kristen, Roma Kristen. Saya Kristen. Oh, Bang Roma. Bang Sleboy mohon izin ya. Oke, siap. Iya, iya mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ya silakan Bang Roma. Lanjut, Mbak Natali mungkin bisa jabarkannya, lanjut Mbak Natali. Iya baik. Berarti di sini yang Kristen adanya Bang Roma aja ya? Iya, Iya, Bang Bang Kurios, Bang Kurios kan Muslim ya? Tadi ya? Muslim Bang. Iya, iya, Masya Allah. Iya. Oke. Oke Bang Roma, tadi kalau mengenai kejadiannya di mana ya udah nggak usah pura-pura nggak tahu ya kan, karena memang kita semua tahu. Baik di Kristen, Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, sama halnya dengan, bentar kok udah bling ya? Udah enggak ya? Sama Normal, halnya udah, dengan, udah bagus. ya sama halnya dengan di Islam, Halo, bahwa Nabi Isa selamat hanya kepada pagi. Bani Israel. Pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Nanti ya, Bang Kosta nanti dulu. Dulu Bang Costa. Pasti Kristen ya, Bang Kosta Kristen ya. Sabar dulu ya Bang. Bang Nanti gantian Costa bicara. dulu dulu Bang Costa. Oke, mengenai kejadiannya, Yesus itu berubah rupa atau tidak, Nabi Isa itu berubah rupa atau tidak, di dalam Al-Quran saat An-Nisa ayat 157 sudah jelas. Dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, namun diserupakan, ya kan? Jadi ada tentang yang namanya berubah rupa ini. Oke, kami tidak pernah memaksakan kalian untuk mempercayai Al-Quran. Ustadz Miftah doubling ya, kayaknya satunya Ustadz, yang akunnya Sobat Miftah Ustadz. Nah, makasih Ustadz. Nah, jadi kalian nggak perlu untuk mempercayai apa yang tertulis di dalam An-Nisa 157, nggak perlu kalian percaya. Tapi kalian jangan nggak mau tahu juga apa yang ada dalam isi Bible kalian gitu. Berkali-kali dikasih tahu di dalam Bible hal mengenai berubah rupa. Yesus berubah rupa itu udah biasa. Contoh, Lukas 9:29. Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah. Pakaiannya pun jadi putih-putih berkilau. Lalu di Matius 17:2, Yesus pun berubah rupa di depan murid-muridnya. Nah, terus ada lagi di Markus 9:2. Ya, di situ Yesus sedang bersama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung. Ternyata Yesus pun juga apa di situ? Berubah rupa di depan mata mereka. Ya, jadi biasa aja gitu loh. Kenapa sih kok bisanya ya Nabi Isa itu dikatakan di dalam Al-Quran itu tidak disalib, diselamatkan. Namun ada yang berubah rupa. Biasa aja gitu loh. Toh Yesus sudah biasa, itu kebiasaannya Yesus dengan mujizatnya yang berubah rupa. Wajahnya sampai nggak dikenali. Udah biasa banget. Boleh saya mau apa? Mau klarifikasi pertanyaannya ini tadi Natalia. Apa yang diklarifikasi? Ini musiknya Bahwa matikan dulu. Musiknya matikan dulu. Aku dulu ya. Dalil yang ini bahwa Isa itu kaumnya ada di Israel. Bani Di zaman Israel. Isa
ajaran-ajaran manapun selain ajaran Yahudi itu nggak dikenal. Ajaran Islam, ajaran Kristen, ajaran Protestan itu nggak ada. Di mana kaumnya orang Islam di Yahudi pada zaman itu? Kaumnya orang Islam di zamannya Yahudi gimana sih maksudmu? Pertanyaannya apa sih maksudnya? Di mana ketika zamannya Isa Ya. ada Islam di Yahudi? Oh. Daerah mana? Inilah ya. Kamu Inilah ya. mengklaim bahwa Isa Di itu dalam Islam. surat Ali Imran ayat 52. Di mana? Ini saya jawab. Di dalam Saya surat nggak Ali tahu kalau Imran. abad ke-7 ya. Saya Saya nggak jawab. tahu kalau abad Oh, ke-7. diam, jangan berisik, jangan kejang. Jangan kejang dong ya. Jangankan Saya abad nggak tahu ke-7. kalau abad Diam, ke-7. diam. Jangankan abad ke-7. Jangankan abad ke-7, Nabi Bang Muhammad Costa, sebagai penutup Bang para Costa, rasul, mereka jangankan ini itu. kan percaya saja, mau Diam dongeng. dulu lah, ini saya pakai data loh. Percaya saja. Ini dari Ngapain tadi saya kenapa ya? percaya Kok kalau panik ya? dikarang-karang? Saya nggak nyuruh kalian Itu percaya. bagus, Umat terjemahan. Diam dulu kenapa? Saya nggak nyuruh kalau kalian hanya percaya. karangan. Saya mau jawab. Iya nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan ya. Kitab siapa yang karangan? Pelan-pelan. Semua masalah akan teratasi dan Karangan nanti kau beres ya. buktikan ya. Diam ya. Bukan karangan ya. Diam dulu ya. Oten-oten ya. Oke, saya mau jawab. Masa lu aja yang terus Udah mumet Charles ya. Natalia, Oke, kasih udah kesempatan dong ke kita. Kan kamu nanya, saya jawab. Enggak, saya tanggapi Kamu dulu. katakan Loh, karena kamu nanya bagaimana bisa, sedangkan Satu-satu dulu lah. kaum Isa di Yahudi pada Satu-satu lah, santai aja, pelan aja. tanya. kenapa ya? Tanya pun keserupan ya. Oten itu kenapa tanya? Nanya Isa belum dijawab, pada mau ditanggapi, zaman nanggapin abad apa? pertama. Jawabannya belum ada. Gimana sih? Di mana? Kan kamu nanya, saya jawab ini loh ya. Nabi Isa. Itu membingungkan loh. Kau diam lah, gimana kok nggak bingung? Aku jawab aja belum, gimana kok nggak bingung? Mau ditanggapi cuma ceritanya. Apa nih Gimana Oten ya? caranya kau menanggapi sesuatu yang belum dijawab? Kasih dulu kesempatan buat Costa. Natalia kan sudah berapa menit? Nah, Roma kalau nggak bisa diskusi kamu turun aja Roma. Kalau nggak pandai kau diskusi, turun aja. Jangan langsung bilang-bilang nggak Daripada pandai. ada Muhammad ya. Turun aja. Natalia makanya berasumsi itu jangan berandai-andai ya. Uti Natali sudah mumet ya. Natalia jangan berandai-andai. Ya. Oke ya. Ini memang kalau bicara dengan Bani Kunarion ini memang begini ya. Oke ya. Sabar, diam dulu ya. Guguk diam dulu ya. Kau tuh guguk ya. memfitnah ajaranmu sendiri loh Natalia. Diam dulu di dalam surah. Ini bisa diam dulu nggak sih? Saya baca Al-Quran loh. Nanti saya bacakan Bible juga kamu diam ya. Ini Al-Quran saya lagi baca. Terjemahannya saya kasih tahu ke kamu. Ya, jadi nggak usah nge-framing bingung. Kenapa sih? Sedangkan Islam itu adat abad ke-7 itu bukan Islam yang ada abad ke-7. Itu adalah Rasul penutup yang diutus pada. Aduh. Itu adalah Rasul penutup para nabi yang diutus pada abad ke-7. Tapi yang namanya Muslim itu sudah dari dulu ya. Jadi nggak usah kaget. Nabi Isa dan pengikutnya itu Hawariyun itu mereka adalah Muslim. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 52. Bahkan dari Ibrahim dan Yakub sekalipun ya, Nabi Ibrahim dan Yakub mereka bukan orang-orang Yahudi, bukan Nasrani, melainkan mereka adalah Muslim. Mereka berserah diri Begini kepada loh, Allah. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 67. Nah, justru saya bingung Usah kepada panjang-panjang Natalia, kamu konten-konten ini ya. Mimpi siang bolong kamu ya. Panik ya. Mimpi Natalia. Kok jenggong ya? Kenapa kok jenggong? Kamu bermimpi tuh Masih Natalia. pagi loh. Saya sudah bangun tidur lagi nggak mimpi ya. Diam dulu ya. Oten-oten diam dulu ya. Jangan nangis ya. Memang menyakitkan karena para nabi di dalam Al-Qur'an semua itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bingung sekali kalian ini ya, ngambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama. Kalian klaim itu bagian dari kitab suci kalian. Ternyata Nah, ini dia. satu nabi Ini pun di Perjanjian Lama nggak Semprot ada kau, yang Natalia. menyembah manusia bernama Yesus. kenyataanmu begini diserempet. Parah kali. Didapat. Au. Ya? Ditangkap pemahaman Yang Tuhannya Al-Quran lahir, yang Tuhannya lahir di abad Masehi, Tuhannya lahir di abad Masehi, Natalia terus yang bicara host. ngeklaim dari Perjanjian Lama, Gimana ternyata sih? nggak ada. Ternyata nggak ada. Giliran kalian nanti orang diam. Lah masa sih Natalia terus yang Ternyata protes? nggak ada satupun nabi di Perjanjian Lama yang mau nyembah manusia namanya Yesus. Nggak ada. Kasihan sekali. Ya, jadi terjawab Yang mengenai agama Muhammad para yang nabi, nggak mau percaya ya, Yesus agamanya itu Nabi adalah Isa, Allah pengikut itu Nabi sendiri. Isa.
Apalagi nih Allah itu sendiri. Sudahlah, kalian kok kabur-kabur tadi sok-sokan bahas penyalipan, sok berubah rupa dibahas. Sekalinya dibahas, dalil-dalil saya tunjukin, bisanya nanya lagi, nggak bisa membantah narasi saya. Nggak bisa kalian. Karena kalian mau bantah narasi saya pun kalian akan berantem dengan Bible kalian sendiri. Coba kembali ke topik tadi di awal. Bagaimana bisa ceritanya? Bagaimana bisa ceritanya kalian itu tidak percaya mengenai Yesus itu bisa berubah rupa? Sedangkan di Bible Anda sendiri mengatakan bahwa Yesus itu berubah rupa. Oke, Roma. Udah diam dulu. Silakan, Giliran Roma, saya. silakan. Kapan saya ngomong Roma. kalau gitu? Biar satu-satu, Silakan. Silakan. Kasih diam dulu, makanya kalau kamu ngomong kami diam. Bukannya orang ngomong kamu juga ngerocos. Mulut kayak mulut babi aja. Udah, ya ini apa? Silakan. Kurios, jangan panas hati dulu. Silakan. Tenang. Ini masih pagi, ya. Jadi hemat energi ya. Oke, baik. Jadi yang disampaikan Natalia tadi mengenai berubah rupa di Matius, di Lukas, di Markus itu peristiwa yang sama yang diceritakan. Jadi tidak ada beberapa kali Yesus berubah rupa, bukan. Itu peristiwa yang sama. Ada beberapa kali di saat Yesus berdoa itu berbeda lagi. Ya, dengan yang lainnya itu berbeda lagi. Bahkan saat Maria Magdalena di kuburan nyari Yesus, dikirain penunggu taman loh. Beda kejadiannya, weh. Biar kakak Natali dia narasi dulu, biar aja nanti baru kita minta datanya. Biar kita buat teman-teman di bawah bantu tab-tabnya ya, ini baru 1.700 ini ya. Bantu tab-tabnya teman-teman ya. Yang di bawah bantu tab-tabnya ya. Oke. Silakan Bang Roma lanjutkan membantah Bible-nya, silakan. Itu peristiwa yang sama yang ditulis dalam kitab yang berbeda-beda. Oke. Ya, jadi jangan akhirnya disimpulkan bahwa Yesus beberapa kali atau sering berubah rupa karena ada ditulis, ada misalkan satu di Matius, satu di Lukas, satu di Markus, satu di Yohanes gitu. Enggak, itu peristiwa yang sama yang ditulis oleh beberapa kitab Injil ya. Ada 4 kitab Injil. Oke, baik. Jadi kalau akhirnya itu dijadikan sebagai dalil untuk mendukung bahwa mendukung keterangan daripada kitab Anda yang menjelaskan bahwa Isa tidak disalibkan melainkan diserupakan, wajahnya diserupakan dengan wajahnya diserupakan dengan wajah lain gitu ya kan. Jadi itu sangat keliru ya. Enggak. Yang berikutnya yang mengenai tentang Isa, aku tadi setuju dengan Bang Costa tadi ya. Oh, tunggu dulu deh, langsung aja saya ke sini. Jadi Anda mengklaim bahwa Abraham, Ishak dan Yakub sebagai orang Islam. Dari mana caranya Anda mengklaim mereka sebagai Islam? Jadi jangan sampai oleh karena ada keserupaan dengan definisi yang Anda miliki, lalu akhirnya mengklaim orang sebagai sesama kaum Anda. Aku pikir itu sangat salah kaprah. Jadi ibarat saya menggambarkan logika Anda begini. Jadi kayak si A misalkan, si Joko dan si Tono. Si Joko memiliki 2 tangan, 2 mata, 2 kaki, rambut hitam, dan 1 mulut, 2 lubang hidung. Lalu si Tono punya 2 mata, punya 2 kaki, punya 2 tangan, punya mulut 1, punya lubang hidung 2. Dengan begitu si Tono adalah si Joko. Jangan begitu, berlogika tidak seperti itu ya. Ya, jangan karena ada kesamaan lalu kamu anggap bahwa si Joko dengan si Tono itu sama. Mereka beda. Memang ada persamaan di antara mereka. Walaupun sama, tetap mereka beda manusia, beda personal gitu loh. Jadi sama halnya dengan Abraham, Ishak dan Yakub ya. Kalau mereka berserah diri kepada Allah Yahweh, Jehovah ya, jangan kamu akhirnya menganggap mereka sebagai Islam karena kamu memiliki sesuatu
kaidah yang sama di dalam agamamu gitu loh. Nggak bisa gitu. Karena si Joko dengan si Tono beda, walaupun mereka banyak persamaannya. Mata dua, kaki dua, tangan Pakai dua. data ya, pakai data lah. Enggak, kan Pakai kamu data kan berlogika dong. di situ. Saya pakai data bukan Kamu berlogika. berlogika di situ. Logika saya dan alhamdulillah logika saya sesuai dengan data yang saya bawakan gitu loh. Udah selesai belum? Kalau udah selesai saya bisa nanggapin pakai data langsung. Ya udah. Ini saya udah on cam data ini. Boleh ya? Oke. Mengenai Ibrahim ya. Di mute. Roman di mute. Oke, mengenai Nabi Ibrahim ya, ini di dalam surat Ali Imran ayat 67. Kamu nggak bisa kan baca Arab? Nih, aku terjemahkan langsung nih. Ibrahim nih, surat Ali Imran ayat 67 ya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus. Muslim ya, Muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, jadi ini saya bukan ngeklaim, tapi Allah saya yang menginformasikan langsung bahwa memang Ibrahim itu Muslim. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, agama para nabi ya. Oke, kemudian Nabi Isa dan Hawariyunnya, pengikut setianya aja Nabi Isa itu juga Muslim. Nih, di dalam surat Ali Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Muslim guys, Muslim ya. Jadi para nabi itu Muslim semua. Mereka berserah diri kepada Allah, Tuhannya Allah. Jadi saya ini kalau Anda bilang hanya berlogika, oh tidak. Alhamdulillah saya punya logika, dan logika saya itu tidak bertentangan dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Justru ya nggak masuk akal kamu itu ya Pak Roma. Yang tadi saya bilang nih, kalian itu kenapa sih ngeklaim kitabnya Yahudi, sedangkan ajaran para nabi di dalam perjanjian lama nggak pernah ajarannya itu nyembah manusia namanya Yesus. Apa ada nabi di perjanjian lama yang Kristen? Apa ada? Jangankan nabi perjanjian lama deh, mamaknya Tuhan kau aja, Bunda Maria itu bukan Kristen loh. Nggak ada loh datanya Bunda Maria Kristen. Nggak ada datanya nabi-nabi di perjanjian lama Kristen. Nggak ada. Jadi saya bukan asumsi, dan logika saya alhamdulillah sesuai dengan data. Saya nggak melawan kitab suci saya sendiri, tapi kau melawan kitab sucimu sendiri. Silakan ditanggapi. Oke, baik. Jadi Bentar dulu. Bentar dulu Roma, bentar dulu. Tahan dulu. Dongengan ini Muslim apa Kristen? Mohon izin. Dongengan, monitor. Dongeng. Mohon izin. Selamat pagi. Oh, Kristen ya? Tapi saya Islam. Saya Kristen. Enggak, yang saya tanya agama Anda apa? Nggak ada agamanya sekarang. Kristen. Oh, nggak punya agama gitu? Kristen. Kalau nggak punya agama tuh aja kita punya Kristen. Saya KTP-nya Islam, tapi agamanya Kristen. Kalau kamu berdebat, nggak jelas. Turun aja kalau orang nggak jelas gitu, Ustaz, turunin. Iya. Oke, lanjut. Saya turunin ya. Saya turun. Kalau Bang Rido, Dek Caro yang noise. ini siapa? Aduh, Bang noise. Caro. Aduh. Gak bisa di. Bang Caro, Muslim apa Kristen? Bang Caro, monitor. Bang Caro. Ya udah lanjut Ufi, saya turunin dulu. Oh ya, sebentar. Ada yang terlewatkan sedikit ya. Tadi dibilang itu kejadian hal yang sama, jadi dia bilang hanya satu kali gitu ya. Kalau mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung tinggi, ya memang itu kejadian sama. Tapi ada kejadian lain lagi yang memang Yesus itu berubah rupa, bahkan ya muridnya aja Maria Magdalena tuh sampai nggak ngenalin Yesus. Yesus tuh malah dikirain penunggu taman waktu ketemu Yesus di kuburan. Ya, mukanya berubah loh sampai dikirain penunggu taman. Kayak mana ya? Tiap hari bareng. Nggak percaya awalnya dikirain itu bukan Yesus, dikirain itu penunggu taman. Oke. Logikamu lanjut, dari silakan. mana? Di mana kau taruh otakmu, Natalia? Otak saya ya di kepala saya dong. Yang salah kira itu Maria Magdalena, salah kira, salah kenal gitu loh. Nggak ada yang bilang berubah. Iya, dia sampai menyangka itu penunggu taman kan? Karena sebelumnya kan dia berubah rupa, gimana sih?
Dia Yesus bukan karena saja. berubah rupa. Di sana kan nggak dijelaskan berubah rupa. Cerita-cerita sebelumnya saja Yesus itu berubah rupa kan? Rupa wajahnya berubah kan? Wajahnya berubah nggak? Wajahnya Yesus udah berubah nggak? Waktu dia berdoa wajahnya berubah nggak? Wajahnya berubah, Nah, kalau bercahaya. Jadi berubah. wajahnya- Jadi gini, perlu kita wajahnya juga. berubah bercahaya. Wajahnya berubah bercahaya. Iya, berubah. Jangan tipu kau di sini. Yang bercahaya tuh pakaiannya, dress code-nya, bukan mukanya. Nih, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Yang berubah wajahnya. Kalau yang bercahaya itu pakaiannya, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Cuma mukanya yang berubah. Kalau yang bercahaya, yang jadi glowing, itu oke. pakaiannya. Hah? Jadi- Kalau dia jadi glowing, kamu bilang mukanya cuma berubah jadi glowing. Lah ngapain glowing kok penunggu taman kok glowing? Gimana sih ceritanya? Penunggu taman itu pasti mukanya ya ada Waktu- rusuh-rusuhnya karena sibuk kerja. Gimana sih? Waktu Maria keliru mengenali Yesus, dikira Yesus itu sebagai penunggu taman itu setelah kebangkitannya kan. Tapi yang di sana Iya. dijelaskan tidak ada yang berubah dibilang di sana, melainkan Maria Magdalena aja secara keliru mengenali dia. Gini, Ngerti nggak? kalau Yesus itu Ngerti wajahnya nggak? tidak Secara berubah, keliru enggak dong, gini dong. mengenali dengan wajah yang berubah itu beda. Ini kamu tadi aja nggak mengakui kalau wajahnya berubah, kamu bilang wajahnya itu berubahnya hanya menjadi berkilau, hanya menjadi Iya, bercahaya. iya Padahal berubah. enggak. Rupanya, rupa wajah. Bukan Iya, warna rupa wajah, wajahnya berubah. rupa Iya kan? wajah. Terus pakaiannya putih bercahaya. Nah, yang bercahaya berarti pakaiannya, bukan mukanya. Yang glowing cuma pakaiannya. Kalau mukanya, rupanya udah berubah. Rupanya itu udah berubah. Iya, memang Kalau di situ ada dibilang berubah, tapi Iya. jangan kamu akhirnya bilang bahwa waktu Maria Oke, Magdalena kalau kamu bilang mengenali ini bukan sesuatu menjadi itu, penunggu taman, kalau berdasarkan data, ya, berdasarkan track record yang ada di data di dalam Bible Anda, saat Yesus berdoa, wajahnya berubah. Beberapa saat kemudian, ternyata saat Maria Magdalena berjumpa dengan dia di dalam kubur, Maria Magdalena kok malah nggak tahu itu Yesus. Yang dikira penunggu taman. ya bisa saja Apakah orang salah secara di sini? keliru Apakah mengenali salah orang. di sini? Oh, ya iya, dia keliru mengenal orang. Apakah berarti ini wajahnya sudah berubah belum? Tapi bukan Wajahnya berarti berubah kan? Wajahnya berarti sudah berubah kan? Kalau dia bukan berubah menjadi penunggu taman jangan langsung wajahnya, kamu dia simpulkan berubah apa menjadi yang tidak apa? dijelaskan Oke. di situ. Jangan coba-coba kamu Dijelaskan. simpulkan. Dijelaskan. Enggak dijelaskan. Ini yang jadi penunggu dijelaskan taman? adalah Maria Magdalena secara keliru mengenali Yesus. Iya, dia kira keliru Yesus kan? itu- Karena Yesus sudah yang berubah maksud itu kan? sebagai penunggu taman. Iya, karena Karena penunggu dia taman kira bahwa Yesus dikirain. itu kan meninggal atau dicuri orang, ya kan? Loh. Lalu tiba-tiba dia ada melihat seseorang. Enggak cuma tiba-tiba, Orang mungkin enggak cuma samar-samar. tiba-tiba, enggak usah pura-pura Kan itu kan amnesia. pagi-pagi. Ada kejadian Itu sebelum-sebelumnya pagi-pagi kejadiannya. bahwa Yesus itu berdoa dan wajahnya itu berubah Ih. rupa. Nah, wajahnya berubah rupa. Kalau kau bilang wajahnya tidak berubah menjadi bukan wajah Yesus, kapan wajahnya kembali? Kapan wajahnya kembali? Lah wong wajahnya udah berubah kok. Wajahnya udah berubah loh. Wajahnya udah berubah. Makanya Maria Magdalena saat menemui Yesus di dalam kubur, mukanya Yesus sudah berubah. Kalau kau bilang mukanya tetap muka Yesus, mana datanya muka dia kembali lagi? Lah mukanya datanya yang tertera aja berubah rupa kok. Oh ini gimana sih? Dan ini sudah jelas berubahnya jadi kayak Nggak apa, usah kayak kamu mana? framing, Natalia. Kok framing? Ini Bible-mu nge-framing. Bantah pakai data, Roman. Bantah pakai data. Bible-mu nge-framing jadinya. Aduh, kok berani dia bilang nge-framing ini ya? Padahal yang saya tampilkan data loh di Bible-nya. Kamu yang aku bilang framing. Kan saya pakai data Bible-mu. Kalau kamu bilang saya mana datanya? framing, Baca sampai selesai. Apa yang sudah terjadi? saya baca sampai selesai. Kau lah yang baca sendiri. Waktu Kenapa nyuruh Yesus aku? berubah rupa, dia pakai bercahaya, putih bercahaya. Lalu kan murid-murid kan katanya melihat bahwa ada Musa dan Elia, oke? Lalu kemudian ujuk-ujuk hilang Musa dan Elia, dan Yesus juga rupanya udah kembali seperti biasa. Dan Di mana datanya? Rupanya Yesus sudah kembali seperti biasa. Mana datanya? ya di situ. Mana di ayat keberapa? Di ayat keberapa? Wajahnya tiba-tiba kembali lagi seperti semula. Di mana? Memang nggak dijelaskan, tetapi Nggak ada kau yang ngibul di sini. Kau nge-framing Bible-mu sendiri. Bible-mu Baca tidak menyatakan baik-baik. wajahnya kembali lagi seperti semula. Bahkan Bible-mu mengkonfirmasi bahwa wajah Yesus rupanya itu sudah berubah.
Wajahnya Yesus rupanya sudah berubah. Itu informasi yang akurat dari Biblemu sendiri loh. Ini imanmu loh. Kenapa sih kau nggak percaya? Kamu nggak usah membodoh-bodohkan diri sendiri, Natalia. Ya, kau lah yang bodoh. Kau jangan curhat di sini. Aku tahu kau bodoh. Kau nggak usah curhat. Itu jelas kalau Anda baca tentang peristiwa itu jelas diceritakan kok. Bahwa iya, diceritakan dia berubah rupa kan. Tiba-tiba apa yang mereka lihat secara yang supernatural itu tiba-tiba kembali normal. Itu kan jelas. Mana? Ya, kau bilang kembali normal aja nggak ada datanya. Di mana wajahnya Yesus kembali normal? Mana datanya? Yang Petrus bilang kami mau mendirikan di sini 3 kemah. Apa sih mendirikan 3 kemah? Mana datanya? Mukanya Yesus itu kembali seperti semula normal. Mana datanya? Nggak usah. Udah lanjut lagi aja. Mana datanya? Nggak usah apa nggak ada? Kau tadi udah keceplosan. Di awalnya udah keceplosan, kau bilang nggak ada. Sekarang kau bilang nggak usah. Gimana sih? Coba lihat ke bawah lagi. Coba lihat. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Oke. Coba apa? Kau lah yang coba. Cari. Berubah rupa mukanya. Menjadi putih bersinar. Terus sementara Yesus berdoa di situ. Oke. Terus lagi. Berubah dan pakaiannya. Kau minta versi apa sih? Ini ke bawah ini versi macam-macam sama aja. Rupanya berubah, mukanya berubah, wajahnya berubah. Iya. Coba ikuti narasi cerita itu, peristiwa itu. Ikuti. Ya kau bilangnya ada di mana? Coba klik aja di. Coba apa? Kau nyuruh aku belajar? Kau nyuruh merintah aku? Aku udah baca semua, woi. Kau yang tinggal buktikan narasimu kalau dia itu kembali wajahnya normal. Di mana datanya? Karena aja kau nyuruh aku. Kau pikir aku babu kafir, hah? Aku lagi nggak ada Alkitab di sini. Ya cerita lu lah, lu nggak ada Bible. Oke, mohon izin dulu, Bang Arnold dari Kristen, Bang Arnold, atau dari Muslim, mohon izin. Bang Arnold, monitor. Cek, Bang Arnold. Halo. Gak ada suara ya. Buat coba-coba Evan Pila kencengin ya, tab-tabnya kencengin ya. Biar gak goyang komalnya, kencengin tab-tabnya. Sobat. Oke. Bang Arnold, monitor. Selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya, kamu tadi mengatakan Abraham, Ishak dan Yakub dan orang Israel, orang Israel lah ya, kaumnya Isa juga seorang Muslim, ya kan, dengan menunjukkan data dari kitab sucimu. Oke, baik. Tapi aku pikir betapa kita aku pikir sangat tidak masuk akal menurut aku kalau kita akhirnya berpatokan pada kitab suci Anda, karena kitab suci Anda silakan dibantah pakai data. Ya, enggak, soalnya kitab suci Anda kan adanya di sekitar abad ke-7, oke? Benar, namanya kita penutup ya, dibawa sama nabi penutup yang lahir. Iya, nah bagaimana Anda mengklaim bahwa mengklaim lagi dia kata? Enggak, dengar dulu. Jadi ya, abad ke-7, oke? Abad ke-7 udah gitu di luar bangsa Israel lagi. Ya, itu di bangsa Arab lagi kan? Bangsa Arab dari kebangsaan aja udah berbeda, bahasa aja udah berbeda. Kau pikir Ibrahim Israel? Gitu loh. Kau pikir Ibrahim Israel gimana sih? Israel ada itu kapan? Israel aja keturunannya Yakub. Ibrahim duluan, gimana sih kau ini? Cok, ini memang ngoten kalau narasi. Kalau mau dibilang jadi begini, jadi sama kayak ibarat begini. Kalau mau dikatakan tidak percaya, Biblemu membuat sebuah ramalan akan adanya kitab yang termaterai, di mana ketika orang itu yang bisa membaca, dia akan berkata tidak bisa membacanya. Ketika ada orang yang tidak bisa membaca, dia akan berkata tidak bisa membacanya. Kenapa? Karena kitab inilah kitab yang termaterai. Dan ini terbukti ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Apa yang dikatakannya di situ? Ya, dia tidak bisa membaca. Kenapa? Kok bisa sama? Ya, jadi sampai ke situ. Bagaimana pewahyuan disampaikan melalui malaikat? Itu juga yang terjadi kepada perjanjian lama. Para nabi mendapatkan wahyu kepada malaikat. Dengan datangnya malaikat menjumpai para nabi, memberikan petunjuk. Termasuk Maria sendiri sebelum melahirkan Yesus diberi petunjuk oleh malaikat Jibril, hanya berbeda dialek. Di pengisahan yang sama ini, mau kau menafikan dengan cara apapun, kau bertengkar dengan kitabmu sendiri, karena kitabmu tidak bisa kau buktikan penulisannya. Sementara Al-Quran isinya mempunyai periwayatan yang jelas
Oke, mempunyai makna yang jelas, aplikasi yang jelas, menghasilkan manfaat yang jelas. Baik, jadi, nah begini, oke. Nah, saya masuk pada datanya ya. Ya. Ya, Anda pakai data. Dari tadi saya nunggu data Jadi, Anda bilang bahwa mereka Islam, oke? Oke, berdasarkan berdasarkan data saya ya. Data Anda yang ada tertera dalam kitab suci Anda. Baik. Tapi dalam Al-Qur'an Anda, dalam kitab suci Anda juga sebenarnya dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dipahami, tidak ada bentuk, tidak bisa kayak diserupakan dengan coba apapun. datanya dulu baru bacot gitu. Datanya dulu di mana? Nanti baru Anda narasikan gitu loh. Jadi jangan pakai terjemahan oten gitu loh. Kalau mau narasikan Al-Qur'an jangan pakai terjemahan oten ya. Dengar dulu. Terjemahan Kemenak terjemahan apa gitu ya, jangan pakai. Dengar dulu Natalia. Ya. Jadi kita bisa mengenali perbedaan Allah yang disembah Abraham dengan Allahnya orang. Data dulu tadi data belum dibenerin. Data dulu baru bacot. Datamu belum dibenerin tadi. Terjemahan apa yang kamu pakai? Kok terjemah? Kamu salah terjemahan gimana sih? Yang kamu bawa itu datanya ini bukan di mana? masalah terjemahan. Tertulis di mana? Oke, di Kejadian 18. Loh, yang kamu bilang di Al-Qur'an saya itu di mana? Datanya di mana yang kamu bilang di Al-Qur'an saya itu di mana? Oke. Jadi enggak usah saya ke sana dulu. Saya ke Loh, Allah yang kamu tadi udah ngomong duluan itu. Kalau kamu tadi udah ngomong itu, dibuktikan dulu datanya mana tadi yang kamu bilang di Al-Qur'an saja. Nah, itu di mana datanya? Saya tanya dulu lah kalau begitu. Kok saya tanya dulu gimana sih? Kau udah narasi loh tadi. Gimana sih? Jangan selah dulu, saya jelasin dulu Natalia. Ya data dulu baru bacot. Data dulu. Saya nunjukin data. Di mana yang kamu bilang di Al-Qur'anmu? Itu di mana? Sabar kamu. Saya nggak suka ya sama penipu kayak gitu. Sabar dulu. Ya di mana? Ya. Makanya kalau bicara itu jangan lebih kecepatan cahaya, data nggak tahu. Ya, kalau kita lihat ya di Perjanjian Lama bagaimana Allah nggak jadi bahas Al-Qur'an tadi kamu bilang, sedangkan di Al-Qur'anmu sendiri itu yang tadi kamu ngomong itu loh di mana datanya? Sendiri. Saya nggak punya di Al-Qur'anmu, kamu tadi bilang gini ke saya, sedangkan di Al-Qur'anmu sendiri kamu tadi ngomong gitu ke saya, itu di mana datanya? Oke, saya ganti kalau begitu ya, supaya kamu senang. Oke. Jadi aku jelasin dulu, biarkan saya menjelaskan dulu. Jelasin dulu gimana sih? Jangan salah dulu. Enggak, kamu tadi salah ngomong atau gimana yang kamu bilang di Al-Qur'an itu? Ya kamu udah, saya salah ngomong. Ya udah, oke. Kalau salah ngomong saya nggak ngejar lagi karena kamu kamu salah. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau kita kembali ke Perjanjian Lama ya, bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Kalau kita baca misalkan di kitab Kejadian pasal 18, itu Allah langsung, Tuhan turun langsung menemui Abraham. Dia seperti manusia. Ya kan? Dia menyampaikan bahwasanya istrimu si Sarah akan melahirkan tahun depan. Gitu. Oke. Dan dia bahkan menjamu mereka makan gitu dan mengobrol-ngobrol tentang Sodom dan Gomora, bahwa Sodom dan Gomora ini adalah satu kaum yang sangat sangat durhaka dan Tuhan hendak menghancurkannya gitu kan. Lalu ada kayak macam interaksi, komunikasi, tawar menawar di sana gitu kan. Oke, kemudian ke Ishak juga sama. Ya, Ishak juga pernah Tuhan memperkenalkan dirinya, apalagi Yakub pada waktu dia pergi ke mana nih? Ke kampung pamannya Laban, ya. Yakub bahkan bergulat dengan Tuhan gitu ya. Nah, lalu kita kepada Keluaran, bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, bertemu dengan Tuhan berupa lidah-lidah api. Lidah api di semak belukar, tetapi belukar tidak terbakar. Lalu kemudian dia ketemu lagi di Gunung Sinai. Ya, dengan Tuhan, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, ada enggak di Tuhan Anda menampakkan diri kepada kaum-kaumnya Anda? Coba. Ada enggak? Kalau tidak ada berarti beda. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub beda dengan Tuhan Anda, karena Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub selalu suka menampakkan dirinya langsung.
Bedakan Tidak, Roma pakai tidak pakai perantaraan malaikat. Oke, mohon izin baik. dulu, mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah, Abah Megaloman. Allahmu begitu enggak? Allahmu begitu enggak? Allah yang kamu sembah begitu enggak? Oke, Datang lanjut. begitu. Lanjut. Berupa manusia. Oh ya, bantu tap-tap ya, Berupa teman-teman api. kencengin ya, biar nggak goyang Ada nggak ngomongnya, begitu? teman-teman. Kalau ada berarti serupa, kalau tidak ada berarti beda. Jangan kamu cocok logikan, paksakan. Itu cocok logi yang sangat akut banget. Cocok logi tingkat tinggi itu Udah namanya. selesai belum narasinya? Udah. Coba jawab. Sudah, oke ya. Lucu memang ya, lucu. Dengan narasimu hampir mirip dengan khotbah pendeta saya dulu, lama kali ya. Kalau kamu bilang Tuhan Anda itu di dalam perjanjian lama berkali-kali menampakkan diri kepada para nabi. Ini sebenarnya Tuhan Anda yang diceritakan di dalam Bible-mu, umat terjemahan ini diselewengkan, atau Bible Anda dengan Bible Anda saling berantem? Karena tidak akan mungkin bisa Tuhanmu itu turun, bahkan dia muncul di dunia ini. Salah satu contoh ya, 1 Raja-Raja 8:27. Benarkah Tuhan hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan. Kemudian di dalam 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nah, bahkan ya di dalam 2 Tawarik udah tadi ya, 1 Raja-Raja 8:27. Oke, nah, terus bahkan di Bilangan 23:18 ya. Tuhan itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Terus kamu bilang kalau itu berbeda dengan yang ada di Bible-mu yang tadi kamu bilang Tuhanmu itu menampakkan diri beberapa kali dalam perjanjian lama. Dia bisa menampakkan diri, bisa memperlihatkan dia turun ke bumi. Kamu bilang itu berarti berbeda dengan Tuhan yang dikenalkan kepada Nabi Ibrahim ya. Ini gimana ya? Perlu Anda camkan ya, Islam itu agama sempurna. Kami orang muslim tidak pernah memaling kitab agama manapun. Kami orang muslim tidak pernah mengklaim di perjanjian lama itu adalah milik kami. Tidak pernah, kami tidak pernah mengklaim itu. Justru apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa semua para nabi, mereka semua adalah muslim, mereka semua berserah diri kepada Allah, mereka menyembah Tuhan yang Esa yaitu Allah, kami percaya itu. Dan kalau kamu bilang tidak masuk akal, justru sangat tidak masuk akal Anda mengklaim perjanjian lama itu di dalam kitab Anda, sedangkan tidak ada satupun manusia di perjanjian lama, nabi di perjanjian lama ya, yang menyembah manusia yang bernama Yesus. Satu aja nabi, coba kamu sebutkan. Nah, ini berarti kamu itu ajaran dari mana? Hah? Ajaran dari mana tiba-tiba menyembah manusia namanya Yesus? Nah, terus kamu bilang lagi, ini bisa menjadi api, bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Itu kan di perjanjian lama yang sudah kau terjemahkan, ya kan? Sedangkan kalau kamu mau berani berdiskusi langsung dengan praktisi Judaism, contohnya mungkin Bang Billy gitu ya, atau kamu mau nonton sekalian ya, rabi-rabi Yahudi ya, mereka juga dengan tegas mengatakan bahwa tidak pernah satu kali pun Tuhan mereka itu turun menjelma dalam bentuk apapun kepada manusia, itu tidak pernah. Tidak pernah. Makanya saya tidak pernah mengklaim ya, saya tidak pernah klaim-klaim kitab suci orang lain, tidak pernah. Justru di dalam Al-Quran sendiri dengan tegas menyatakan, di dalam surat Asyura ya, Asyura ayat 11, di situ mengatakan bahwa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi ya ngapain juga gitu loh kami nyamain Allah dengan Tuhannya orang lain, apalagi disama-samain dengan api, dengan apa, dengan manusia lagi yang pernah lahir dari seorang perempuan, nggak perlu gitu loh. Nah coba deh tolong jelasin kalau kamu bilang Tuhan di Islam itu tidak sama dengan Tuhan di perjanjian lama, itu saya nggak masalah karena kami bukan maling kitab. Tapi sangat miris kalian itu ngambil kitab Judaism, ternyata di dalam kitab Judaism sendiri tidak pernah ada satu nabi yang menyembah manusia bernama Yesus. Coba tolong tunjukkan satu bukti, ada nggak? Kalau tidak ada ya kalian itu yang ajarannya tidak masuk akal. Oke. Silakan. Jadi Tuhannya Kristen itu yang bertanduk 7 bermata 7, Mbak Nata. Iya, itu ngeri juga. Lanjut. Itu ngeri itu. Oke, jadi kami Assalamualaikum memiliki Bibel dengan
kami bukan mengadopsi ya, tapi kami meyakini bahwa Bible itu perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama yang dimiliki oleh yang juga diyakini Yudaisme, ya. Sabda Itu juga langit, bagian mohon daripada izin ya, kitab saya kami, minta ya. salat ya, sabda langit ya, mohon izin, Muslim ya, sabda langit ya. Iya ya. Sedikit ahi uhti, aku mau menanggapi Enggak apa-apa, si Roma enggak apa-apa, ini. saya, Si Roma saya, ini, saya di bawah aja. Biar ada Bang narasumber. Miftah. Di sini kan saya mau menanggapi Biar, sedikit biar aja. saya di bawah aja. Nanti saya turun. Assalamualaikum. Nanti Tunggu saya dulu, turun. tunggu saya dulu baru habis saya nanti mungkin Anda ya. Sebentar, saya kasih waktu sedikit saja, nanti saya turun. Saya hanya mempertegas saja bahwasanya si Roma ini itu menipu. Dia mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah didatangi Allah menjamu makan. Dia itu menipu bahwasanya itu di Kejadian 19 itu malaikat, 2 malaikat itu menjamu Nabi Ibrahim. Dan di Kejadian 8 Suaranya hilang. Hilang suaranya abangku. Suaranya hilang. suaranya hilang. Ya, izin juga Ustaz Mita ya, saya menambahkan tadi terkait narasi yang mereka bangun ini si Roma, bahwasanya Tuhannya Musa katanya menampakkan diri. Padahal dikatakan di Keluaran 32, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semua duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Ini kebohongan yang ketiganya. Silakan. Menghibur semua narasinya dia dari tadi. Gak ada yang benar. Jadi ya oke, Lanjutin saya dulunya. jelaskan ya. Oke, udah. Ya, jadi memang dalam narasinya selalu dipakai malaikat karena memang ini berkaitan dengan yang di satu raja-raja yang dimana waktu Daud hendak membangun sebuah bait suci, lalu Tuhan kan ngomong, emang aku ini kayak kamu manusia yang kecil yang bisa yang perlu dibangun tempatnya di bumi yang kecil begitu, enggak gitu kan. Jadi berkaitan dengan itu, maka Tuhan ketika menampakkan diri memang selalu dicatut malaikat. Tetapi dibilang malaikat lebih kepada pembahasan bahwa Tuhan menampakkan diri bukan Tuhan yang sepenuh-penuhnya, bukan Tuhan yang seutuhnya yang menampakkan diri. Kalau Tuhan yang sepenuhnya tidak pernah memang menampakkan diri. Kalau menampakkan diri Bukan Tuhan sesungguhnya, berarti Tuhan palsu gitu maksudnya. Manusia pasti Maksudnya mati. bukan Tuhan sesungguhnya, maksudnya Tuhan-Tuhanan gitu, Tuhan palsu. Apa gimana? Bukan Tuhan Tuhana, tetapi Katanya seperti bukan Tuhan sesungguhnya. Tuhan mengambil satu dimensi lain. Tuhan mengambil satu dimensi lain untuk bertemu dengan manusia. Tetapi itu bukan malaikatnya. Nama malaikat itu nggak ada. Beda katanya. misalkan ada malaikat Gabriel, ada malaikat Mikael. Enggak. Ini malaikat tetapi nggak ada namanya. Nggak ada Udah namanya. jelas di situ ditulis malaikat kok, dibilang bukan malaikat. Malaikat tetapi coba kamu baca selanjutnya bahwa Gimana Tuhan sih ini berkata. Tuhan berkata di situ, Tuhan yang berkata. Jadi itu sebenarnya Tuhan sendiri ketika menemui Abraham, Ishak dan Yakub, menemui Musa, dia memang akhirnya seperti mengambil satu dimensi lain. Enggak di mana kemudian Tuhan berkata itu malaikat kok udah jelas kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Itu apa lagi yang kau bilang? Udahlah, kamu aja tadi bilang bukan Tuhan sepenuhnya gitu. Kejadian 18 ya. Berarti Tuhan apa? Bukan Tuhan sesungguhnya itu Tuhan apa? Tuhan-Tuhanan. Kemudian waktu Tuhan menemui Musa berupa lidah-lidah api. Waktu Tuhan bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Ya, waktu Tuhan bertemu dengan Musa di Kemah Suci. Ya. Tuhan bertemu langsung. Ya, tetapi Tuhan itu bertemu dengan hamba-hambanya ini, nabi-nabi ini tidak bukan memakai eksistensinya yang sepenuhnya gitu loh, bukan. Jadi dia kayak seperti mengambil apa sih ini orang?
Ya makanya kamu nggak ngerti kan? Enggak, kamu sendiri aja kamu nggak ngerti kamu ngomong apa gitu loh. Kamu sendiri ngomong aja kamu nggak ngerti kamu ngomong apa. Jadi dengar ya. Jadi kan kalau aku jelaskan, jadi Tuhan itu kan non materi, ya, metafisik, ya. Ya, Oke. jadi bagaimana dia bisa? Bentar, gini. Kamu Bagaimana bilang, dia oke, non materi? dengan data-data Tuhan itu kan roh. yang tadi kamu bilang, Tuhan, ya, yang kamu dengar bilang dulu. tadi. Aduh, banyak kali khotbahmu. Enggak, dengar dulu. Nih, aku sebentar aja nih, 5 menit, 2 menit saja. Ya, Tuhan itu kan non materi, metafisik. Nah, bagaimana yang non fisik ini bertemu dengan yang fisik? Fisik ini kan dibatasi oleh ruang dan waktu, ya kan? Ruang dan waktu dan materi, ya. Nah, bagaimana Allah yang non fisik ini bisa menemui apa? Allah yang non fisik Apa sih, ketemu aja enggak, bagaimana bisa ketemu aja enggak gitu loh, kok ngarang lah. Jadi begini. Kalau kau bilang sebentar gini, Sebentar, enggak, 2 menit kamu aja, 2 menit aja. kelamaan ngibul di sini loh. Nanti Anda yang ngomong setelah 2 menit. Anda yang ngomong, terserah. Kelamaan ngibulnya, guys. Ya, jadi gini. Allah yang adalah roh non materi, ya, yang terbebas dari ruang dan waktu, ya, terbebas dari materi, ya, hendak menemui manusia yang merupakan ciptaannya yang terbatas di dalam ruang dan waktu. Akhirnya jadi kelihatan nggak? Akhirnya jadi terlihat nggak di depan orang-orang itu? Nah itu dia. Akhirnya jadi terlihat nggak? Akhirnya Tuhanmu jadi nggak kelihatan di depan orang-orang itu? Dengar dulu. Jadi di sini kan ada di sini kan perbedaan dimensi, ya. Perbedaan dimensi. Aduh. Ya. Terus yang kau bilang menampakkan diri tadi itu Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan yang menampakkan diri? Manusia itu kan 3 dimensi, ya. Saya nggak nanya manusia berapa dimensi. Intinya, kamu udah ngomong kepanjangan loh. Dengar. Intinya yang kamu bilang menampakkan itu Tuhan. Kamu udah lewat loh dari tadi loh. Intinya itu Tuhan atau bukan yang berhasil menampakkan diri di depan orang-orang yang tadi kamu klaim itu? Jangan salah-salah biar di depannya Ibrahim, depannya Musa. Tadi yang kamu bilang tuh beneran Tuhan berarti. Tuhan menampakkan diri. Beneran Tuhan yang mengambil dimensi. Katanya materi. Beneran Tuhan. Oke, katanya beneran Tuhan ya. Padahal di Keluaran 33:20 ya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dan dia hidup. Gak ada. Terus mereka habis ngeliat mati semua, mati. Musa langsung mati. Ya, kau bilang tadi habis dilihatin terus mati semua berarti. Ya kan, bisa hidup udah mati. Terus yang melanjutkan perjalanan kenabiannya siapa? Hantu. Hah? Buktinya kan nggak mati, ya kan? Artinya berarti apa berarti omongan Tuhan keliru. Bahwa katanya Tuhan buktinya nggak mati. Tuhan menemui Abraham. Kau bilang buktinya Tuhan tidak menemui mati. Yakub, Israel. Nah, Tuhan lagi menemui Yakub, menemui Ishak, menemui siapa lagi kau bilang? Tetapi mereka kan nggak mati. Menemui siapa? Nah, tetapi nggak mati. Oke. Di kitab berarti lain di sini menjelaskan bahwa Tuhan kau yang bohong atau kau yang bohong? Tidak Tuhan seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Bentar, diam dulu. Arti yang dimaksud di sana. Arti. Kau tuh urta-arti. Melihat Tuhan yang sepenuh-penuhnya. Ada Tuhan yang sepenuh-penuhnya yang non materi. Ada Tuhan sepenuh-penuhnya, Anda sama Tuhan jadi-jadian gitu, Tuhan-Tuhanan. Ya udah, diam dulu. Kamu kan tadi bilang Tuhannya itu ketemu Yakub lah, ketemu Musa lah, ketemu Ishak lah, ketemu siapalah gitu ya. Padahal dari narasi itu apa? Mereka masih melanjutkan tugas kenabiannya, terus siapa yang melanjutkan? Sedangkan firman Tuhanmu sendiri di dalam Keluaran 33:20, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Gak bisa hidup kok kau bilang masih hidup. Ini berarti Tuhan kau yang bohong atau kau yang bohong? Hah? Tuhan kau yang bohong atau kau yang bohong? Tuhan-Tuhanan. Ya. Kalau yang ketemu dia Tuhan-Tuhanan ya mesti aja dia masih hidup. Tuhan-Tuhanan. Kalau Tuhan beneran, ini Tuhanmu yang udah berfirman kok, masa kamu nyalain Tuhan? Gimana sih? Jadi Anda harus pahami perbedaan dimensi Tuhan dengan manusia ciptaan. Tuhan itu kan pencipta. Beda dengan kita. Saya nggak nanya itu, saya tahu Tuhan pencipta, nggak kayak kita yang dilahirkan, ya kan? Saya tahu. Cuma ini saat Tuhanmu itu menarasikan kalau ada yang memandang dia maka dia tidak bisa hidup, sedangkan kau bilang tadi itu bisa hidup, berarti udah jelas yang dia ketemuin bukan Tuhan, karena mereka masih hidup dulu. Udah jelas. Gimana sih? Masa Tuhan kau ngomong ngibul? Nggak mungkin lah Tuhan kau ngibul. Masa Tuhan ngibul rek? Aduh, masa Tuhan ngibul rek? Cuk, aneh-aneh ta? Nggak mungkin lah Tuhan ngibul. Yuk kon sing ngibul. Oke, jadi ya memang susah sih kalau Anda masih belum punya
apa namanya asumsi Roh Kudus, punya Roh Kudus, harus punya Roh Kudus. asumsi dasar yang memadai ya susah. Hah? Ya, Ini asumsi ya? Ya, Kalau Roma, silakan. Roma lebih baik Anda nggak belajar punya. lagi ya. Karena yang dikatakan itu tadi di Keluaran 32 yang kamu narasikan sudah jelas. Kemudian dikatakan juga di Yohanes bahwasanya Tuhan ini tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar tuh. Kan tadi ada narasi kamu bahwasanya mendengar suara. Faktanya tidak ada yang bisa melihat wajah Tuhan, apalagi mendengar suaranya. Ayo, bukanlah cakrawala berpikirmu supaya Anda sehat gitu. Jangan terbelenggu oleh dilema doktrin. Ya, silakan kalian. Oh ya, dan satu lagi ya, satu lagi dia sengaja muter-muter. Dia sengaja muter-muter dari tadi karena dia memang nggak bisa menunjukkan satu manusia aja, sebenarnya satu nabi saja. Dia dari tadi, bentar aku mute dulu kau. Kau dari tadi tidak bisa menunjukkan satu nama saja di Perjanjian Lama yang menyembah manusia bernama Yesus. Nggak ada datanya. Nggak ada itu, ya, nggak ada. 2-0. Oke ya. Jadi kalau pemahaman kami orang-orang Kristen, kami mengenali Allah, mengenali Tuhan ya. Sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kami melalui kitab suci, melalui para nabi. Ya. Para nabi yang mana menyembah Yesus? Para nabi mana di menyembah Yesus di Perjanjian Lama? Itu yang tadi saya tanya. Salah dulu. Ya, saya nanya itu dulu dari tadi. Kau narasi kemana-mana terus kau kabur sana kabur sini. Sebutin satu nama aja lo, cuma berapa detik? Nggak sampai 2 detik. Satu nama, ayo siapa? Jadi nama Tuhan sesembahan orang Israel kan Yahweh. Oh, bukan Yesus, bukan Yesus. Mereka sebut Adonai. Bukan Yesus ya? Terus ada penulisannya Yahweh. Bukan Yesus ya? Oh, jadi Adonai. Bukan. Oh, bukan Yesus. Jadi tidak ada satupun nabi ya yang mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus. Memang Kristen bukan ajaran agama para nabi. Memang. Oke. Ini diskusi yang menyenangkan ya. Jadi memang ya buat teman-teman yang ingin benar-benar mencari apa sih agama yang diajarkan para nabi, tentu jelas bukan Kristen. Karena tidak ada satu nabi pun yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oke, lanjut. Tapi gini. Jadi memang Yesus kan memang lahir. Kan lahir 2000 tahun yang lalu. Sementara Musa kayak Abraham dimulai mungkin sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, 4000 tahun lalu gitu kan. Jadi memang mereka tidak mengenal Yesus secara materi, secara fisiknya. Secara kemanusiaan Yesus mereka nggak kenal. Mereka kenal Yesus secara apa? Tapi Yesus itu kan punya. Yang mereka kenal secara apa? Bentar. Yang mereka kenal berarti secara apa? Kalau tidak kenal secara materi, mereka mengenal secara non materi. Di mana datanya? Mereka mengenal Yesus secara non materi. Karena Tuhan Yesus dia punya praeksistensi. Ya, di mana datanya? Kami mengenal Yesus secara non materi. Di mana? Di mana? Ibrahim deh, Ibrahim kan bapak para nabi tuh. Ayo, mana? Ibrahim kan bapak para nabi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Saya nggak nanya Yesus bilang, saya nanya konfirmasi dari para nabi sebelumnya. Saya nggak nanya apa kata Yesus. Saya nanya konfirmasi daripada nabi sebelumnya mana. Jadi kalau konsep ketuhanan Yudaisme, konsep ketuhanan orang Kristen, bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia, Tuhan sudah menjanjikan akan datang seorang Mesias. Oh, seorang Mesias, bukan Tuhan. Ya kan Yesus belum lahir pada waktu itu. Iya, berarti yang akan dijanjikan itu lahirnya Mesias, bukan lahir Tuhan. Yesus ini dalam perjanjian yang dijanjikan lama. Lahir Mesias itu lahir Mesias kan, bukan lahir Tuhan kan? Iya, Mesias. Oh ya udah, Mesias bukan Tuhan. Mesias itu juga Tuhan. Dari dulu sudah misalkan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana sudah ada ya Tuhan menjanjikan seorang penolong keturunan dari perempuan itu. Iya, biasa aja kali. Jangankan seorang penolong Mesias, bahkan di Perjanjian Lama pun dijanjikan seorang yang bernama Muhammad itu di dalam tafsiran sendiri, di dalam kitab Sabda semua jelas. Oh, mau tahu
tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Oke, saya langsung pakai data. Saya tuh soalnya data dulu baru bacot. Oke, enak kan? Nggak ada kaitannya orang Yahudi dengan orang Arab. Iya, diam dulu. Diam dulu. Saya pakai data. Ada. Jangan Iya. Kita lihat siapa yang nipu ya. Kita lihat siapa yang nipu. Ini di dalam Alkitab Sabda, dan perlu Anda ketahui bahwa Alkitab Sabda itu situsnya orang Kristen ya. Alkitab Sabda, kita bisa lihat. Hagai 2:7 ya. Di sini terjemahan LAI TB ya. Ini mengatakan saya baca terjemahannya dulu nanti baru ke akar kata ya. Oke. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Dari kita baca ini kayak biasa aja, kayak nggak ada yang aneh gitu ya. Oke, tapi kita lihat akar katanya. Apa sih yang dimaksud barang yang indah-indah ini, bahkan barang indah ini adalah kepunyaan segala bangsa ini akan datang gitu ya. Apa ini? Oke, kita cek ke bawah, kita cek ya. Oke. Ini barang yang indah-indah yang kepunyaan segala bangsa ini, saya klik ya, barang yang indah-indah. Kau Roma, tolong matanya melotot, sudah melotot? Ini, saya akan klik ya. Barang yang indah-indah ini saya klik. Cemdah ya. Ini Cemdah, ternyata kita klik lagi, ini asal mulanya dari mana ya? Kita klik asal mulanya. Ini ada ganteng ya, indah gitu ya, ganteng. Ini kita lihat sih, coba sih. Nah, ternyata ini yang tadi barang indah-indah ini. Nih, sebentar ya. Ini noise siapa ini? Kau ya Roma. Mute dulu kau ya. Nah, ini Hamat ya, barang yang indah-indah tadi ya. Ini ternyata akar katanya saya klik, ini ternyata Hamat. Nih, bentar aku deketin. Ini Hebrew word-nya, ini Hamat. Kemudian kita lihat definisinya. Definisinya ini apa? Ternyata the Arabic Hamida means praise, and the name Muhammad comes from the root. Ya. Dan perlu oten-oten sadari, ini saya tidak menafsirkan kitab Anda, bahkan ini bukan punya Judaism ya. Saya tidak menafsirkan kitab Judaism, tapi ini Alkitab Sabda. Alkitab Sabda itu situs dari Kristen sendiri. Bentar, ini saya coba tunjukin yang jelas. Ini ya, ini situsnya dari Alkitab Sabda. Ini punya Kristen, bukan punya Yahudi, bukan punya Islam juga, bukan. Justru dari Alkitab Sabda. Ya, jadi yang barang indah-indah tadi itu ternyata the Arabic Hamidah means praise, and the name Muhammad comes from the root. Ini Muhammad siapa lagi yang dimaksud di sini? Yang kepunyaan segala bangsa ini, yang tadi diterjemahkan jadi barang yang indah-indah ini Muhammad siapa? Nama Muhammad siapa? Sepenting apa ya Muhammad di dalam keimanan Kristen? Dan saya tidak mengklaim ini nabi saya ya, saya tidak mengklaim. Cuma perlu Anda ketahui bahwa satu-satunya orang pertama kali di muka bumi ini yang memiliki nama Muhammad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Muhammad. Itu satu-satunya orang yang pertama kali di muka bumi ini punya nama Muhammad. Tapi di sini Muhammad siapa yang dimaksud? Sepenting apa dia di dalam kekristenan? Jawab. Dan nanti tolong juga buat saya takjub bahwa saya nggak ngemis ya. Dan tolong buat saya takjub juga bahwa ada the name of Jesus di dalam perjanjian lama. Ada nggak the name of Jesus gitu? The name Jesus ada nggak? Ini adanya cuma the name Muhammad. Ada nggak the name Jesus di dalam perjanjian lama? Ada nggak? Ini di dalam Biblemu sendiri. Ayo, ini Muhammad siapa? Muhammad siapa ini? Nama Muhammad siapa ini? Sepenting apa nama Muhammad di dalam kekristenan? Ini dalam Kristen loh, bukan dalam Yahudi loh, dalam Kristen loh. Nggak mengenal Muhammad, nggak mengenal Islam. Kau nggak tahu Yahudi, kau diam. Ini aja saya udah ngomong di awal, saya bukan membawa data Yahudi, bahwa yang saya bawa data Kristen sendiri. Ini sepenting apa nama Muhammad di dalam kekristenan? Kau nggak usah berlindung di ketek Yahudi, kau jadi wastafel di sana, kau diludahin. Kau diam. Mending kau jawab ini aja udah, fokus. Dan Muhammad siapa nih dimaksud? Nggak usah ngemis-ngemis tentang validasi apa namanya. Nggak usah kok bilang-bilang saya ngemis, nggak usah. Nggak usah ngemis dari kitab suci orang. Ini punya siapa? Diri sendiri aja. Hagai 2:7 di dalam Alkitab Sabda itu punya siapa?
Muhammad nggak dikenal oleh bangsa Iya, Israel, kalau kok nggak bangsa kenal, Yahudi. terus saya Nggak tanya, ini kenal. kekristenan ini nama Muhammad siapa Itu yang dimaksud? cocok logi. Nggak Iya, ini usah kamu siapa? terlalu Iya, ini cocok siapa? logi itu mah. Iya, ini siapa? Muhammad siapa yang dimaksud? Iya terserah lu mau Muhammad siapa itu. Kok terserah saya? Ini kan Iyalah. kitabmu, Ya, karena kan mana nggak mau saya kenal Nabi tafsirkan? Anda. Nggak kenal. Ya terus sepenting apa kok sampai ditulis di sini kalau kau nggak kenal? Itu cocok logi. Gak usah kamu terlalu itu, Apa? Terlalu sakit terlalu ya? percaya Terlalu itu sakit ya dan merasa bacanya? bangga dengan itu. Terlalu Cocok sakit logi. guys, terlalu sakit Nggak buat usah bangga organ-organ kamu ini dengan ya. itu. Terlalu Supaya- sakit ya? Jangan kamu anggap itu sebagai suatu konfirmasi verifikasi bahwa Nabi Enggak. Anda itu bukan dongeng. Kuping Anda budek. Ya. Tadi saya sudah disclaimer di awal, saya tidak pernah mengklaim nama Nabi Muhammad di dalam Bible Anda. Justru saya bertanya, kalau ini bukan Nabi saya kan tidak mengklaim ini nama Nabi saya. Justru saya tanya, ini dan Muhammad siapa yang dimaksud? Karena satu-satunya di muka bumi yang pertama kali mempunyai nama Muhammad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Muhammad. Jadi ini Muhammad siapa yang dimaksud? Muhammad siapa? Muhammad siapa yang dimaksud? Sepenting apa sih nama Itu Muhammad di terserah Bible Anda, Anda? Pak Muhammad. Itu terserah Anda. Kalau Anda mau cocok logi juga Kok cocok logi? Nggak bisa. terserah. Weh, buktikan kalau saya cocok logi dong. Buktikan kalau saya cocok logi. Pakai data dong. Pakai data dong kalau saya cocok logi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bang Lombok mau izin dulu. Oke ya, jadi ya Bang Lombok, Bang aku Lombok, mau ada Manila. kegiatan, jadi sampai di sini dulu ya, Natalia. Iya. Iya. Anda ini mualaf ya? Anda mualaf atau Iya. apa? Oh, mualaf dong. Mualaf kami mualaf. Ustadz bagi dua dulu ini datanya sama Kak Baik. Natalia. Jadi saya udah tahu sekarang nih, ternyata Ya. kualitas apa? Ternyata kualitas saya mualaf sudah itu tahu. pinter-pinter, cerdas-cerdas, nggak mau dibohongin ya. Ini Bang Pasaribu nih juga mualaf ini. Coba Biar kita tambahin. dengerin dulu nih. Nah, di sini apabila Ya untung saja kalian mualaf ya, karena kalau seseorang kalian yang Udah tidak dapat diam. membacanya, Ngaco. membaca dengan Jadi sampai mengatakan, dengar lu, mengatakan baca ini, baiklah, Salpa seribu. maka ia akan menjawab aku tidak dapat membacanya. Siapa yang dikatakan tidak bisa membaca ini? Salpa seribu otakmu nggak ada. Lah, bentar dulu, kenapa? nanti kita masuk. Nggak ada, saya udah. Ini di sini tengok dijelaskan di sini. Siapa yang tidak bisa membaca itu? Nah, kita buka di mana tuh? Di Yohanes 13:16. Nanti ini Yohanes 13:16 enggak. Berarti kita buka di Al-Qur'an ya. Nah, di Al-Qur'an tuh di Al-A'raf. Ini pamit dulu, pamit. Iya, pamit lah gua pamit. Kenapa kabur? Kabur. Mau kabur. Dia sakit. Ayo Dek, belajar lagi ya, belajar ya. Nah, di sini di Al-A'raf, tengok nih. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ini manusia memiliki ini ya. Mana tadi 1818 ya. Nah, di sini Nabi Muhammad dikatakan apa? Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi tidak pandai membaca dan tulis. Nah, di sini Nabi Muhammad dijelaskan bahwasannya mereka itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Itu tadi namanya siapa? Di Kak apa? Natalia nih. Tertulis di Taurat dan Injil. Nabi Muhammad sudah ditulis di bahwasannya orang yang tidak bisa membaca tadi dijelaskan di sini. Tengok ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, bacalah ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membacanya. Nabi Muhammad dijelaskan di sini adalah ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Nah, kita buka di sini di Al-Ankabut. Astagfirullah, ini bagus banget ini. Nah, di Ankabut 48 ya, 48 coba. Nah, demikian, ini artinya, demikian kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Injil dan ini mana 48 ya. Mana ya nomornya? Ini 47, ini 48 nah. Ini 48 nah. Engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelumnya
sebelumnya Al-Quran dan tidak pula menuliskan dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang yang mengingkarinya ragu bahwa ia dari Allah. Lihat ini, Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan ini. Makanya dijelaskan di apa? Di Bible, di apa namanya? Yohanes 13:16. Nah, kita buka 13:16. Yohanes 13:16. Apa kata Yesus di sini? Yohanes 13:16. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba. Mana ya ayatnya? Lupa saya, lupa. Bukan 13:16. Matius 11. Sama sih, 13:16 itu masuk ke ini nanti. Matius 11:25. Nah, ini kata Yesus nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi nih. Tuhan langit dan bumi. Dijelaskan juga di Al-Quran tuh. Makanya ini sempurna nih. Perjanjian lama itu menuliskan tentang Nabi Muhammad. Di apa ya, kok lupa pula aku nih. Al-Quran berapa ya? Al-Arab ya. Bentar ya kak ini Natalia, saya lupa. Bilang cari adikku, saya coba meluruskan tentang. Bentar lu bang, ya nanti abang jelaskan. Ini kan kita mau menginin bahwasannya 159. Nah, nih, bagi kamu memiliki kerajaan langit dan bumi, katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ternyata si Yesus tidak ada apa-apanya karena dianya manusia. Makanya dijelaskan di Yohanes 13:16. Maka itu kalau Oten ini menjelaskan ini susah mereka tuh. Nah, 16, apa katanya di sini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutus. Yesus itu tingkatannya hanya pengutus, hanya diutus, nggak lebih. Makanya dia ketika menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, itu apa? Atas izin Tuhannya. Makanya di mana? Di Yohanes berapa ya? Lupa aku. Yohanes 5 kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah turun. Izin sebentar Bang, Pak Saribu silakan. Iya, jadi perlu saya tegaskan lagi ya bahwa kami dari tadi berdiskusi di sini. Kami orang Islam, saya pribadi tidak pernah mengklaim, saya pribadi tidak pernah mengklaim ada nama nabi saya di kitab kalian Kristen pemakan babi. Tidak pernah saya mengklaim bahwa yang kami percayai, yang kami imani bahwa ada nama nabi kami di dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan pada nabi-nabi terdahulu. Itu ada pasti. Nah, makanya saya tanya di sini tadi kan masih misteri sampai sekarang. Mungkin kalau ada Oten cerdas bisa naik, mungkin Oten cerdas bisa menjawab. Jadi di dalam Bible Anda ini, Alkitab Sabda Hagai 27 ini, ternyata akar kata yang saya temukan di sini ada the name Muhammad ini. The name Muhammad siapa yang dimaksud? Dan sepenting apa nama Muhammad di dalam kekristenan? Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau ada Kristen yang cerdas ya, yang bisa menjawab narasi saya dengan data, silakan naik. Oke, lanjut Bang Pasaribu, diselesaikan narasinya. Oke Kak, lanjut Kak. Saya cuma menyampaikan tadi daripada nama ini saya tidak tahu juga sih, tapi saya nggak mau membawa nanti dipikir, enak kali kalian kait-kaitkan nama Nabi Muhammad. Nah, padahal mereka sendiri memakai. Lawak memang. Ya, izin ya sebentar Dinda Natalia. Jadi sebenarnya benar apa yang disampaikan Saudara Ibu tadi, di Yesaya 29 nomor 12 ini berat memang. Di sini kita nggak mengklaim bahwa itu nubuatan untuk baginda kami. Tetapi pertanyaan kita sebagai apologet muslim, mampukah menunjukkan kepada siapa yang disampaikan kepada data ini?
Ya, apakah itu merujuk ke Paulus? Tentu tidak. Paulus orang yang jenius. Lukas apalagi, Markus apalagi, Matius apalagi, atau Yesus yang disebut orang yang tidak bisa membaca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ini kira-kira oknum siapa ini kalau kita mau jujur gitu. Ini bang, itu kalau misalnya aku lupa bang ayatnya di mana bang ya referensinya bang, itu sebenarnya di luar daripada orang Israel bang, di luar orang Yahudi. Orang tersebut itu yang dijelaskan ayat itu di luar daripada orang Yahudi begitu. Yang dijelaskan ayat itu. Nah, nanti pengubahan kata pertama kali kan diubah menjadi Septuaginta tuh. Itu diubah menjadi apa? Tangan. Mengubah dari tangan. Sebenarnya tangan itu ada peribahasa apa itu ya dari ini? Apa sih ayatnya itu? Nah, itu diubah dari apa? Gua hero. Nanti pokoknya kalau di translate kan dihapus daripada yang ditambahin itu nanti ada namanya gua hero. Gitu. Nah, saya dapat penjelasan juga dari saudara kita juga bahwasannya itu ada penambahan kata setelah diubah dari bahasa Ibrani merujuk kepada gua hero. Siapa yang di gua hero tadi? Nabi Muhammad. Kan umat Kristen sering mengkata-katakan bahwasanya Nabi Muhammad dari gua hero. Ternyata Bible sendiri nanti dari ayat ini menjelaskan dari mengubah dari tangan. Tangannya telah mengubah ayat ini katanya gitu nanti di Bible. Itu penjelasannya rupanya diubah, ditambah isi ayatnya merujuk kepada tangan. Karena aslinya itu gua hero. Nantilah saya minta referensinya. Oke, saya minta. mohon izin dulu. Ini Bang King, mohon izin. Selamat pagi Bang King. Monitor, Bang King. Selamat pagi Mas. Dari Kristen Abang. Abang dari Kristen. Saya dari Hindu Bang. Oh dari Hindu. Iya. Ya. Ada yang mau disampaikan? Oh nggak ada Bang, saya cuma simak aja. Oh iya, ini kebetulan lintas agamanya dengan Kristen ya. Iya, dengan Hindu kita tidak saling colek. Ya Bang King ya, mohon izin ya, saya turunkan ya. Iya. Oke Bang. Iya, kalau memang dari itu ya. Mohon izin ya. Ya buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik ya. Untuk sobat-sobat Ikhwan Bila minta ini ya. Untuk tab-tabnya kencengin. Silakan lanjutkan. Ya, baik. Ya, jadi apa yang disampaikan dengan Salva Seribu ya terkait komparasinya betul bagus. Dan sebenarnya ini dalam ilmunya Salva Seribu ya. Untuk Kristen minimal orang yang punya intelektual yang jelas. Karena kenapa? Kalau kita mau komparasi menurut Al-Quran ya diterangkan di Al-Maidah 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, kalau kita runut ini di Bible, apa faktanya yang dapat kita temui adalah kitab termaterai, tersegel. Lagi-lagi narasinya adalah tidak tahu membaca di situ. Tapi Kristen yang harus cerdas dulu bisa membahas ini, ilmunya dalam. Silakan bergabung. Kalau cerdas enggak Kristen. Lanjut. Karena tadi kalau cerdas enggak Kristen enggak. Iya dong, kan syaratnya memang harus botol mereka. Di 1 Korintus 4:10 kan. Iya. Dikit lagi Bang, bentar Bang. Jadi mengenai kitab-kitab terdahulu sudah dirubah-rubah, itu sebenarnya nggak cuma keterangan dari Al-Quran, tapi di Bible pun juga ada. Yeremia 8:8 itu dengan tegas menyatakan di situ, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami punya Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi udah ada yang namanya pena palsu itu, membuat surat-surat di dalam Taurat itu menjadi bohong, itu sudah ada di dalam Yeremia 8:8 gitu. Jadi yang mengatakan kitab-kitab terdahulu sudah dirubah, Bible Anda sendiri juga mengatakan itu kok. Tapi repot ya, kami kan nggak pernah nyuruh, gimana? Betul, Dinda Natalia. Jadi sebenarnya ini Natalia ada data yang sangat lucu ya.
Jadi sebenarnya Oteng ini dibodohi tentang penyaliban. Ini bukan hasil pikiran kami yang bernarasi, tetapi ini data disampaikan di 1 Korintus 1 nomor 23. Apa narasinya ke Natali? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi sebagai batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Diperbodohi mereka ini mah. Kasihan ya, dibodoh-bodohin ya. Dibodohi. Ya, jelas ya. Silakan. Memang gimana ya mereka itu ya. Coba Oten naik lah. Ini dari tadi sebenarnya kita bahas ini muter sana muter sini, jadi ketaboknya parah banget Oten ya. Dari bahas apa sih tadi Ustadz kita Natalia, tadi sebenarnya Natalia. Iya. Ya, itu coba dijambak aja si siapa Desmond itu Oten itu. Desmond Di bawah tuh. Dijambak aja. pertanyaan sih masalah penyaliban, cuman tadi ketika saya mau menjawab itu ngomong nggak berhenti kedua-duanya keburu rame. Oh ya, awalnya bahas itu ya tadi ya. Bahas penyaliban. Oten kirain Oten muter-muter bisa kemana-mana, dia kira dia bisa lolos, padahal semakin dia muter semakin tabok. Mita, itu yang dimasukkan di Yesaya ini yang si buruk rupa ternyata yang disalib, bukan manusia loh. Saya ambil dari ini aja, screenshot aja. Itu ya. gimana Mita? Gimana? Di Yesaya diterangkan, ada datanya, nanti saya buka datanya, diterangkan di Yesaya ternyata yang disalib ini yang buruk rupa. Emang Yesus buruk rupa? Enggak dong, Yesus ganteng Enggak, lah. kan? Ganteng lah Yesus. Ternyata yang disalibkan buruk rupa. Nah ini kan dari kode sinetika kan. Nah ini diambil nanti di sini, ini berupa tangan karena ada surat tambahan. Nah ini surat tambahan dari kode sinetika nih. Setelah dihapus ini merujuk kepada gua Hiro. Ini tadi ini ada tambahan ininya dibuat. Nah pas dihapus ini merujuk kepada gua Hiro. Ini merujuk kepada gua Hiro. Ini Hiro itu di mana? Nah ternyata di sini dijelaskan Mekah. Ini saya ambil daripada Anda screenshot ya, saya screenshot ya. Dan nanti saya minta penjelasan lebih detail ya. Misalnya cuman ini sebagian daripada penjelasan dia tadi. Ya kencengin tab-tabnya ya, teman-teman kencengin tab-tabnya biar. Ini rupanya mereka suka mengklaim, kan sering kan mereka mengklaim Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tapi diklaim Nabi Muhammad menciplak dari kitab-kitab mereka katanya. Tolol nggak gitu manusia? Ngapain jiplak? Gak ada tuh yang susunya di jamah-jamah ditulis di dalam Al-Quran, gak ada tuh. Nggak ada yang kayak zakar kuda gitu, nggak ada tuh. Ih, jiplak dari Hongkong. Kak, dengar coba. Kak, gini, kakak nggak bisa menulis, tapi kutuduh kakak tuh mengambil karya-karyaku. Bagaimana bisa kak? Contoh lah kak kayak gitu. Ngaco memang ya. Tengok ini di sini memfitnah Nabi Muhammad dari gua. Ternyata kita setelah diselidiki, ini kita ada kayak Pak nih, ada kayak si ini ya, kayak siapa namanya, Yohanes penyelidik. Nah ternyata ketika diselidiki ini diubah, menipu ternyata Kristen. Walah nasib. Ternyata terbongkar. Iya, begitulah Oten ya sahabat Pasaribu. Jadi kalau kita berbicara tentang siapa yang menciplak, mari kita lihat. Dibuka audien di bawah 246 orang memandang. Saya bisa membuktikan. Yang tadinya nggak tahu mungkin akan tahu saat ini. Silakan buka di Ayub 3626. Di terjemah halamannya, di situ dikatakan Allahu Akbar. Satu yang diambil oleh Bible ini. Kemudian ada di Lukas, nanti saya berikan datanya. Di situ dikatakan kata alim ulama. Kemudian dikatakan di Ibrani 2:15 huruf hijaiyah alif bata. Ya, kemudian di Yakobus kata insya Allah. Jadi oten-oten gak usah terlalu bego. Silakan. Iya paman. Ini Ustadz Mita. Misalnya saya bawa di Keluaran 3:15. Di Keluaran 3:15 katanya itulah
Tuhan Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan itulah namanya untuk selama-lamanya, dan itulah sebutannya gelarnya turun temurun. Nah, tiba-tiba aku minta aja di mana perubahan Tuhan perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Dari kalimat ayat ini Tuhannya tidak akan berubah dan tidak akan dari namanya tidak akan pernah berubah, dan itulah sebutannya turun temurun. Aku minta itu nggak bisa jawab. Kayak gini loh, gitu-gitu tuh. Gimana itu? Ayo. Di Keluaran 3:15. Nama Tuhannya itulah sebutannya, dan itulah gelarnya untuk apa turun Dan itulah temurun. namaku turun temurun itu ya. Ya, gimana itu? Gimana tuh? Harus sadar lah kalian. Kalau kalian mau naik langsung sadar nggak apa-apa. Beri panggil Bang Juma. Nggak usah lah, jangan langsung syahadat, mah habis lo mainanku, langka lo, langka. Jangan semua syahadat. Nanti aku di rumah gabut, nggak ngapa-ngapain, nggak ada oten, diajak ngobrol gimana? Kan kamu perempuan kakak, kamu tuh bisa gangguin suamimu. Ya gabut lah, biasa makan oten, nggak ada oten gimana? Mana kenyang? Gimana sih? Inilah berarti Kak Natalia dulu pernah makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu, ini kayaknya kalau ada Mamirus enak nih, kita kayaknya butuh Mamirus kayaknya ini. Seneng gue dengerin Mamirus. Ya, buat teman-teman Kristen silakan ya. Ajukan multi ya, silakan. Kalau ini diskusi ya silakan. Jegang lah Kristen kalau naik ada Bang Abu. Kalau habis sih tidak, kalau habis ya nggak habis. Sampai kiamat.